Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin mengimbau agar masyarakat berhati-hati dalam menanggapi berbagai tawaran pinjaman untuk modal usaha baik dari sosial media maupun pesan personal. Hal itu merupakan modus yang kerap dipakai tiga tersangka berinisial RC, DL, dan JK. Ketiganya ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan penipuan dan penggelapan uang senilai 2 miliar rupiah. Diungkap Komarudin, satu tersangka berinisial JK atau Andika masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, ada Nuriatul Hikmah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nuri. Ya, baik Firda, seorang warga melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan uang sebesar 2 miliar rupiah kepada Polres Metro Jakarta Barat. Maksud kami Polres Metro Jakarta Pusat. Dari pelaporan tersebut, dua orang tersangka berinisial RC dan DR berhasil diamankan. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin menyebut kejadian tersebut bermula dari laporan salah seorang warga yang mengaku tertipu setelah meminjam uang untuk modal usaha. Kemudian Kapolres Metro Jakarta Pusat kemudian menyampaikan rilis terkait dengan penanganan kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang sebagaimana dimaksud pada pasal 378 dan juga 372. Kemudian juga Kapolres Metro Jakarta Pusat mengatakan bahwasannya sarana uang yang digunakan pelaku gitu untuk mengelabui korbannya itu sangat mirip dengan uang rupiah pecahan Rp100.000. Di mana Komarudin menceritakan bahwasannya kejadian tersebut itu bermula dari korban yang membutuhkan uang sebesar 5 miliar untuk modal usaha. Secara kebetulan pelaku RC yang mengaku pernah bekerja di PT Pemodalan Nasional Madani atau PT PNM itu menawarkan pinjaman modal. Oleh RC kemudian pelaku dikenalkan kepada tersangka DL dan JK alias Andika yang disebutkan olehnya dapat memberikan pinjaman untuk modal usaha tersebut. Namun kata Komarudin, korban diberi syarat untuk membayar administrasi sebesar 10% untuk memperlancar pinjamannya. Akan tetapi korban hanya sanggup membayar sebesar 100 juta rupiah, sehingga pelaku hanya bisa memberi pinjaman sebesar 2 miliar rupiah dari yang sebelumnya diajukan 5 miliar rupiah. Kemudian Komarudin mengungkap bahwasannya antara korban dan pelaku telah terjadi komunikasi dan juga perjanjian di salah satu kafe di sebuah ruko di Cempaka Mas, Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, di mana korban bertemu dengan DL diantar oleh pelaku JK. Tersangka JK kemudian menyerahkan uang sebanyak satu tas yang dikatakan bahwa uang tersebut bernilai 2 miliar rupiah. Selanjutnya, kata Komarudin, korban menyerahkan uang pelancar yang sebelumnya dijanjikan sebesar 100 juta tersebut secara tunai dan pelaku langsung membawanya. Kemudian Komarudin juga menjelaskan bahwasannya setelah tas dibuka oleh korban mendapati bahwasannya nilai nominal yang diberikan itu tidak sesuai dengan angka 2 miliar rupiah. Saat dilakukan pendalaman ditemukan bahwa uang tersebut yang di dalam satu tas itu merupakan uang bukan merupakan uang asli sesuai dengan pecahan Rp100.000. Kemudian setelah itu polisi melakukan pengungkapan dan berhasil mengamankan DL berusia 53 tahun di kediamannya. Kemudian juga polisi menyita satu tas lain yang berada di rumah DL sehingga total keseluruhan ada ditemukan sebanyak 28 bundel uang yang satu ikatnya itu tertulis sebesar 10 juta rupiah. Sehingga kata Komarudin, total uang yang didapatkan ataupun uang yang diduga palsu tersebut itu diasumsikan berjumlah 2,8 miliar rupiah. Selain tumpukan uang juga yang diduga palsu, barang bukti lain yang berhasil diringkus yakni berupa handphone sebanyak 9 buah. Komarudin menyampaikan korban terpedaya karena alibi pelaku yang mengaku sebagai karyawan bank pemodal usaha. Terlebih, uang yang diberikan kepada korban itu memiliki desain yang mirip dengan uang rupiah Indonesia. Oleh karena itu, Komarudin menyebut bahwasannya terhadap keduanya dikenakan pasal 378 dan 372 dengan ancaman hukuman selama 4 tahun penjara. Nah, pasal ini, untuk diketahui pasal ini bahwasannya ini belum diketahui apakah uang tersebut benar uang palsu atau tidak. Maka dari itu, Komarudin nantinya bakalan meminta konfirmasi juga bersama dengan Bank Indonesia untuk memastikan kembali bahwasannya uang tersebut
merupakan uang palsu. Meskipun ketika kami lihat gitu secara pandangan mata gitu di lapangan pada saat konferensi pers, terlihat bahwasannya di dalam uang tersebut itu tertulis uang mainan. Namun memang korban tidak menyadari hal tersebut, dan ini pun yang menjadi bentuk himbauan dari Komarudin sendiri agar masyarakat itu waspada ketika melakukan transaksi, terutama transaksi di tempat-tempat seperti warung-warung kecil dan juga tempat-tempat yang gelap seperti itu, atau terlebih di transaksi pada malam hari. Nah, diungkap oleh Komarudin kenapa bisa ketika diserahkan gitu uangnya itu diduga itu 2 miliar karena pelaku ini menyampilkan beberapa balok, yang mana balok-balok tersebut itu merupakan balok-balok yang bisa dilihat secara kasat mata itu seperti uang gitu, sehingga ditumpuk-tumpuk dan terlihat banyak. Dan adapun di bagian depannya itu diberikan satu uang yang memang sangat menyerupai uang asli pecahan 100.000 rupiah seperti itu. Nah, dari kasus ini polisi sudah menangkap 2 orang tersangka, dan 1 orang tersangka itu masih berstatus sebagai DPO. Nah, ya, dan dia itu merupakan pelaku utama, yang mana diketahui bahwa pelaku ini merupakan yang memiliki kemudian menyiapkan, termasuk juga yang diduga menyebarkan uang palsu menyerupai uang rupiah tersebut. Pelaku JK alias Andika yang merupakan pelaku utama ini dikabarkan menerima uang dari uang 100 juta yang dianggap sebagai pelicin itu sebesar 53 juta rupiah, sementara 2 tersangka lainnya masing-masing mendapat 36 juta dan juga 18 juta rupiah. Seperti itu. Demikian Firda, kembali kepada Anda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari wartakotalive.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.